capek-capek farming manual berjam-jam tapi hasilnya segitu-gitu aja? Mau profit sambil santai tanpa ribet? Tenang! Dengan desain farm ini kalian nggak perlu capek-capek farming manual. Tinggal santai sambil nonton video, profit tetap jalan. Mau tahu caranya? Langsung aja ke videonya. Untuk awalan, kita buat platform terlebih dahulu. Bebas mau menggunakan blok apapun. Setelahnya kita put dirt dari ujung kiri sampai ujung kanan. Lakukan berulang hingga 35 layer. Layer paling atas kita break sepanjang 2 blok, lalu sisakan jarak 4 blok sebagai platform untuk bertani. Kira-kira seperti ini layoutnya. Lalu ulangi polanya sampai ke ujung map. Platform yang udah kita break sebelumnya, kita break lagi hingga ke dasar. Dan ulangi hingga ke seluruh layer. Jika semuanya sudah diberi jarak, tambahkan unstable platform. Kalian bebas ingin menggunakan unstable stone brick platform maupun unstable dark stone platform, karena keduanya memiliki fungsi yang sama dan hanya berbeda warna saja. Cara pemasangannya juga fleksibel, bisa di sisi kanan ataupun kiri. Hal ini karena ukuran tubuh player adalah 2x3 blok, sehingga meskipun platform dipasang di kanan atau kiri, tubuh player tetap akan menginjak atau menyentuh platform tersebut. Lalu pasang platform ke semua sisi. Bagian platform paling atas dipasang double, setelah itu 5 layer di bawahnya dipasang single. Lalu pada layer ke-6, pasang kembali platform double, dan ulangi pola tersebut hingga ke bawah. Jika semua platform sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang farm hive dan juga scarecrow. Sebagai informasi, farm hive dan scarecrow memiliki range 60x60 blok. Jika dikonversi ke dalam layout, maka range efektif farm hive adalah 8 blok ke bawah, 7 blok ke atas, serta 5 blok ke kanan dan kiri, kira-kira seperti ini. Karena desain auto farm ini memiliki 35 layer, maka kita perlu menggunakan 3 row farm hive dengan masing-masing row berisi 5 farm hive. Jika kamu menemukan platform yang menghalangi pemasangan farm hive seperti ini, kamu bisa menghancurkan platform tersebut lalu memindahkannya ke bagian atas, atau memasang farm hive tepat di bawah titik target. Hal ini memungkinkan karena range farm hive pada row kedua masih dapat di-backup oleh farm hive dari row ketiga. Namun, jika kamu ingin memastikan seluruh area tetap terjangkau, kamu bisa menghitung range-nya secara manual seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, semua platform sudah terpasang. Sekarang saatnya menambahkan water. Kalian bebas ingin memasang water di posisi yang sama dengan platform ataupun di sebelahnya, karena fungsinya akan tetap sama. Langkah selanjutnya tinggal membuat door saja. Sebenarnya aku sudah pernah menjelaskan cara setting door di video sebelumnya, tapi kalau kalian lupa atau malas mencarinya lagi, di sini akan aku jelaskan secara singkat dan simpel. Semua door yang berada di atas akan kita isi pada bagian ID door. Kalian bebas menggunakan ID apa saja, tetapi saranku gunakan ID yang sulit ditebak player lain agar word kalian tidak dibobol dan hasil panen tidak dicuri. Di sini aku akan mencontohkan menggunakan ID door row ASP dengan nomor row di tengahnya, dan pemasangannya akan dimulai dari kanan ke kiri. Nanti akan aku jelaskan alasannya di akhir video. Kalau sudah selesai, lanjut setting door bagian bawah. Jika door atas diisi pada bagian ID door, maka door bawah diisi pada bagian target ID door. Samakan saja ID-nya dengan door yang berada di atas. Jika semuanya sudah selesai, tinggal langkah terakhir, yaitu mengubah dirt menjadi ladang dengan cara mencangkulnya menggunakan hoe. Kalian bisa membuat hoe melalui anvil. Tada! Farmnya sudah jadi dan siap digunakan. Mungkin masih ada yang bingung,
kenapa saat memasang water dan platform harus di posisi yang sama? Lalu kenapa juga kita harus memulai farm dari kanan ke kiri? Tenang, semuanya akan aku jelaskan di sesi penjelasan ini. Sebenarnya, tidak ada alasan khusus kenapa platform dan water dipasang di tempat yang sama. Namun, metode ini memudahkan kita untuk memasang button block platform. Fungsi blok ini adalah menahan player agar tidak jatuh ke bawah saat berada di stage penanaman. Selain itu, juga fleksibel karena bisa dinonaktifkan saat tidak digunakan, terutama ketika masuk ke stage watering dan harvesting. Lalu, kenapa farm dimulai dari kanan ke kiri? Alasannya karena hampir semua yang berkaitan dengan pop-up di Crystal Realms seperti block, shards, ataupun perpindahan door cenderung membuat posisi player bergeser ke arah kiri. Saat player masuk melalui door dan muncul di door lainnya, karakter biasanya akan menempel ke blok sebelah kiri. Nah, posisi ini sangat berpengaruh karena watering dan harvest memiliki batas range tertentu, dan dalam kasus ini jaraknya hanya sekitar 4 blok saja. Jika kalian pop up lalu memaksa watering dari sisi kanan, biasanya kalian hanya bisa menjangkau sekitar 3 blok saja karena posisi tubuh karakter lebih condong ke kiri bukan ke kanan. Kalau tetap ingin watering dari sisi kanan, kalian harus sedikit bergerak mendekati ladang terlebih dahulu. Tentu saja hal ini kurang efektif dan malah mengurangi poin utama dari konsep lazy farming, karena kita jadi perlu effort lebih untuk menggerakkan tombol movement. Selanjutnya, saat stage harvesting, caranya kurang lebih sama seperti watering. Bedanya saat memanen, kadang sistem lebih responsif jika dilakukan dengan tap berulang dibanding hold. Aku juga kurang tahu apakah ini bug atau memang mekaniknya seperti itu. Namun, kalau kalian tetap ingin harvest dengan cara hold, kalian bisa sedikit menggeser karakter ke arah kanan supaya posisi harvest menghadap ke kanan. Untuk mempermudah, kalian juga bisa memasang button block sebagai penahan agar karakter tidak bergerak terlalu jauh saat berjalan ke kanan. Walaupun cara ini sedikit mengurangi poin lazy farming, tetapi karena metode ini hanya dilakukan sekali saat tahap harvesting, hal tersebut masih cukup bisa dimaklumi. Mungkin sekian tutorial pembuatan World Auto Farm terbaru kali ini. Dengan modal farm seperti ini, kalian bisa mendapatkan profit tanpa usaha yang terlalu melelahkan. Farm ini juga sangat cocok digunakan untuk menanam wheat karena saat video ini di-upload, harga wheat masih cukup mahal dan tidak semua orang mau farming wheat karena waktu panen yang lumayan lama. Namun dengan desain farm seperti ini, kalian bisa memproduksi wheat dengan jauh lebih santai. Oh ya, aku juga tetap ingin mengingatkan kalian ya untuk tidak menggunakan auto clicker atau aplikasi sejenisnya. Jika ketahuan melakukan auto clicker ataupun botting, akun kalian bisa langsung terkena ban dari Crystal Realms. Selain itu, efektivitas auto farm ini juga akan jauh lebih terasa jika kalian sudah memiliki tools dengan kualitas terbaik, seperti Diamond Watering Can dan Watermelon Cycle ataupun Chaos Cycle. Bayangkan kalau sampai kena ban karena auto clicker, semua aset kalian termasuk tools mahal tersebut juga bisa ikut hilang. Jadi tetap waspada dan hindari penggunaan auto clicker. Farmnya saja sudah dibuat semulia ini, masa masih pakai auto clicker juga? Sekian dari Babot, terima kasih.